Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik ya, dengan sub pembahasan kapasitas kapasitor atau kapasitor dipasang pada arus AC. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian materinya. Kapasitor dipasang pada arus AC atau dihubungkan dengan arus AC. Banyak judulnya ya. Yang penting kapasitor eh, dihubungkan pada arus AC dulu ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya. Nah, ini sebuah kapasitor. Kapasitasnya adalah C. Ya, dihubungkan pada GGL bolak-balik atau generator dengan sumber V sama dengan P max sinus omega T. Nah, kemudian ketika dipasang pada arus AC, arus mengalir sebesar I. Ya, nah, kemudian satu lagi, ya, ketika sebuah kapasitor dipasang pada arus AC atau dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka maka kapasitor akan berfungsi sebagai hambatan. Nah, jadi nanti arus yang mengalir ke sini itu bebas, ya, bebas. Tidak seperti saat kapasitor dipasang pada atau dihubungkan pada arus atau sumber tegangan DC. Nah, ketika muatannya sudah maksimal, maka arus tidak bisa lewat lagi. Kenapa? Karena hambatannya terlalu besar. Jadi kayak diblokir itu ya. Kalau dipasang pada arus DC. Nah, oke. Nah, sekarang kita ambil uh, teori dari kapasitas kapasitor. Nah, ketika dipasang pada arus DC, ya, maka kapasitor akan berfungsi sebagai penyimpan muatan Q C kali tegangan ya. P. Tetapi ketika dipasang pada arus AC, kapasitor itu akan berfungsi sebagai hambatan yang disebut reaktansi kapasitif ya. Reaktansi kapasitif. Udah? Positif. Ini panjang sekali, nggak masalah ya. Nah, sekarang bagaimana arus yang mengalir pada rangkaian ini? Nah, arus yang mengalir pada rangkaiannya ya terus-menerus gitu. Walaupun di sini ada hambatan, tetapi hambatannya tidak sebesar ketika kapasitor dipasang pada arus DC. Ya, oke. Nah, sekarang kita cari persamaan arus. Persamaan arus ya. Nah, atau nanti di sini I sebagai fungsi waktu ya. Nah, kita ambil dari sini bahwa Q sama dengan C kali tegangan. Nah, atau Q sama dengan C kali P max sinus omega T ya. Oke. Nah, turunkan Q. Nah, kita sebut dQ dt. Ya. Itu sama saja dengan turunkan ini. Ya. dQ dt ini C, ini Pi max, ini sinus omega T. Nah, baru kita turunkan. Nah, dQ dt itu adalah I. Ya. Sedangkan Pi max, ya, saya coret dulu ya, biar rada bagus itu. Biar rada bagus. Nah, Pi max ya, ini C-nya ya nih, Pi maksimum ya, sinus omega T jadikan cos omega T. Nah, omeganya turunkan, omega T-nya turunkan jadi omega. Nah, sehingga diperoleh I sama dengan
omega C pi maksimum. Cos omega T atau cos theta boleh ya. Nah, naiklah sini atau ini dulu sebentar, dikit lagi. I akan maksimum ya, saat cos omega T itu bernilai 1. Nah, jadi ini ke atas ya. Berarti I sama dengan itu omega C kalikan pi mak ya, pi maksimum. Nah, ini juga jadi I maksimum sama dengan omega C kali pi maksimum. Nanti ini begini ya. Udah. Pi maksimum dibagi dengan I maksimum itu 1/omega C. Nah, ini dinamakan reaktansi kapasitif. Nah, yang ini. Nah, berarti XC boleh ditulis 1/omega C atau 1/2 pi F kali C. Oke, seperti itu ya. Nih, kita hapus supaya tidak awet-awetan ya. Apa-apa ya. Nah, jadi nanti ganti, walaupun penggantinya belum tentu bagus. Nah, itu ya, 1/2 pi F C. Oke. Nah, C-nya kapasitas kapasitor. Nah, nanti XC itu reaktansi ya, kapasitif ya. Ya. Nah, kemudian C-nya kapasitas kapasitor. Ini satuannya ohm ya. Ohm ya. Nah, sekarang bawa lagi persamaan yang ini. Bawa lagi. Nah, berarti I sama dengan omega C kali pi maksimum kali cos ya, cos omega T. Nah, ini adalah I maksimum. Maka I sama dengan I maksimum itu cos omega T. Ini bisa diganti dalam bentuk fungsi sin. Nah, I sama dengan I maksimum. Nah, sinus omega T ditambah 90 derajat atau I sama dengan I maksimum ya, sinus omega T plus pi per 2. Ya, sama persamaannya ya. Ini I sinus omega T plus 90 boleh. I max sinus omega T plus pi per 2 juga boleh. Nah, terserah mau pakai yang mana. Ya, atau sesuaikan dengan soal yang ada nantinya. Nah, tegangan di C itu tinggal ngambil dari atas, dari sini. Ya. Itu tinggal pi maksimum ya. Itu sinus omega T ya. Kenapa kita merubah dari cos menjadi sin? Nah, inilah supaya nanti sama-sama fungsi sin ya. Nah, ketika T-nya 0 ya, ketika T-nya 0, T sama dengan 0, berarti I-nya tidak lagi 0. Sedangkan pi sama dengan 0 kan? Kenapa? Karena sin 0, 0. Dan berikutnya untuk I tidak 0, tapi nah, sin 90 berarti 1. Nah, jadi itu maksudnya I-nya itu besarnya I maksimum. Bernilai positif. Oke, seperti itu jawabannya. Nah, uraiannya sudah jelas ya, sahabat diferensial, sehingga diperoleh persamaan arus I sama dengan I max sinus omega T pi per 2 atau 90 derajat ya, sedangkan pi C ya, itu tinggal pakai pi max sin omega T. Oke, seperti itu penjelasan konsep dasar untuk kondensator yang dipasang pada arus AC. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang grafik. Grafik I dan P ya, pada kapasitor. Ini satu. Ya. Yang ini yang kedua.
Saya jelaskan kembali. Ya. Tadi dibahas bahwa ini I fungsi T ya. I itu besarnya I maksimum sinus omega T ya, omega T plus pi per 2 atau 90 derajat ya. Oke. Sedangkan di sini pi sama dengan pi maksimum sinus omega T saja. Nah, udah jelas di sini bedanya adalah 90 derajat. Ya. Lanjut, ketika T-nya 0 ya. Ketika T-nya 0, maka I sama dengan I max sin 90 derajat. Berarti 1 kan? Maka hasilnya I-nya sama dengan I maksimum. Sedangkan ini udah 0. Nah, sekarang grafik I fungsi T dan P fungsi T kita satukan. Nah, seperti ini. Nah, saya terangkan lagi, saya jelaskan lagi bahwa ini menunjukkan perbedaan ya. Nah, gini, ketika 0 berarti ini udah maksimum ya, udah maksimum. 3GL 0. Ketika ini 90 derajat, ya, 90 derajat nih, justru I yang 0, P yang maksimum. Ayo terus dan terus seperti itu nantinya. Nah, ini beri batasan yaitu pi per 2. Ya. Ini juga sama. Ya. Ini sama, pi per 2. Ya. Ini juga sama, pi per 2. Sampai seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana pasornya? Pasor itu fase arus dan tegangan untuk kapasitor. Oke. Nah, pi C arahnya ke bawah. Kenapa? Karena tadi ketinggalan kan? Ketinggalan 90 derajat. Ya. Oke, lanjut. Nah, I kondensator. Nah, berarti kok kenapa itu ke kanan tidak ke kiri? Nah, kita ambil yang positifnya dulu ya. Oke, lanjut. Ya. Itu grafik. Jadi kalau nanti ditanya apa itu kapasitor? Ketika dipasang pada arus AC, yang pertama dia akan menjadi hambatan. Hambatannya reaktansi kapasitif, gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua harus mendahului tegangan 90 derajat, ya besarnya, atau sudut fase itu 90 derajat. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Soalnya kita nyoba aplikasi dari konsep yang kita bahas. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini. Tentukan reaktansi kapasitif. Nah, ditanyakan C. Nomor A, jika kita jawab ya. Jawab. Nomor A itu C-nya berapa? C itu 1 per omega C. Ya. Nah, sekarang 1 omeganya dari sini. Nah, dari sini. Berarti 1000 atau 10 pangkat 3. C-nya itu berarti 40 mikrofarad. Ya. Berarti tinggal 40 kalikan 10 pangkat minus 40 ya, 6. Gitu ya. Nah, ini nanti cara dengan ini. Berarti 1 per ya, 1 per ya apa? 40 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini coret lagi dengan ini. Ya, berarti XC sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ke sini bawah ya. Ya, berarti X sama dengan, atau XC sama dengan 1 per 4 kalikan 1000. Ya. Dari mana 1000? 10 pangkat min 3 naikkan. Ya. Ini bukan 3, 2 ya. 2 naikkan. Ya. 2. Nah, berarti ini 2 pas benar. Nah, ini jawabannya 25 ohm. Ya. 25 ohm. Oke. Itu reaktansi kapasitifnya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan. Berarti nomor B-nya itu I fungsi dari waktu. Berapa? Nah, kita cari dulu I maksimum.
I maksimum adalah pi maksimum per XC. Nah, lihat grafik atau lihat soal. Nah, di situ pi max-nya 200. Berarti 200 per XC-nya adalah 25. Nah, berarti 200 per 25 berapa tuh? Ayo. Nah, ini 8 ya. 8 ohm. Nah, itu reaktansi kapasitif. Nah, udah. Oh, 8 ohm nih. Bukan 8 ohm ini 8 ampere, sorry. Sorry. Ini 8 ampere ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Kita punya persamaan I sama dengan I maksimum ya. I maksimum sinus omega T plus P per 2 ya. Nah, ini tinggal ngambil dari persamaan tegangan. Sedangkan I-nya itu I sama dengan 8 sinus ya. Sin kurung 1000 T ya plus P per 2 atau 90 derajat. Oke, itu persamaannya, persamaan arus pada kapasitor. Nah, itu penjelasan sebagai contoh aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut. Nah, mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi. Nah, soal nomor 2. Ini terlalu lama ya, tapi nggak masalah ya, karena memang teorinya seperti ini. Nah, diketahui kapasitas kapasitor 20 mikrofarad atau 20 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian GGA-nya Pi itu 200 ya, watt. Nah, kemudian frekuensinya di situ tertera 50 Hz. Nah, pertanyaannya berapa XC? Berapa I maksimum ya? Nah, kita jawab XC nomor A ya. Reaktansi kapasitif berapa? XC sama dengan 1 per omega C atau 1 per 2 pi FC. Oke? C-nya di luar. Nah, tinggal masukkan 1, 2 pi ya. F-nya 50. Itu ini tertera di sini 50. Nah, terus C-nya 20 10 pangkat min 6 ya. Nah, 20 kali 50 kan berarti 1000 ya. Jadi ini bisa dicoret atau langsung aja tulis dulu bentar ya. 2pi kalikan 1000 ya. Kalikan 10 pangkat min 6. Coret dengan ini ya. Berarti 1 per 2pi ya. Nah, ini naik nih. Tinggal 3 atau belakangan naiknya. Ini naik ke atas ya. Berarti 1000 ya per 2pi atau berapa? 500 per pi ohm ya. Nah, gitu ya. Itu nomor A. Reaktansi kapasitif ketika sebuah kapasitor dipasang pada arus AC bertegangan 200 volt ya dan frekuensi 50, maka reaktansi kapasitifnya ini XC ya, langsung di sini XC itu 500 per pi atau 500 per 3,14. Oke. Nah, sekarang kita cari yang B. B itu arus maksimum. I maksimumnya berapa? Gampang nih. Pi sama dengan I kali R atau pi maksimum ya sama dengan I maksimum. Nah, udah kali X XC di sini bukan R lagi ya. Nah, udah maka I maksimum ya itu V mak dibagi dengan XC ya. Nah,
Masukkan Pi Max dari sini 200 ya. Berarti 200 dibagi dengan XC-nya 500 per Pi. Nah, jadi nanti I maksimum itu justru 2 Pi per 5. Oke, atau 0,4 Pi apa ampere gitu ya. Itu I maksimum. Oke, itu uraian materi yang berhubungan dengan teori dari rangkaian AC ya, di mana pokok bahasan adalah kapasitor dipasang pada arus AC ya. Oke, begitu penjelasannya, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, next video adalah rangkaian RLC. Kita gabung R, L, dan C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan ya. Tetapi tidak membuat kalian tidak semangat untuk belajar ya, sebab ilmu itu untuk masa depan kalian. Oke. Jangan lupa kalau video ini disukai kalian atau bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan like, komen. Ya, komen itu bisa saja kalian kirim soal ke saya, nanti dibahas. Ya, oke. Dan share ke teman Anda ya, yang tidak tahu tentang link ini. Oke, bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.